berinovasi dan menjadikan masyarakat sebagai tumpuan kemaksimalan dari keberadaan jajaran pemerintah Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini menjadi motivasi bersama dari jajaran pemerintah Desa Warukawung untuk mewujudkan sebuah maksimalisasi dari hadirnya sebuah pelayanan. Dan ini pun menjadi sebuah kesadaran dari pemerintah Desa Warukawung untuk menghadirkan pelayanan yang seutuhnya bagi masyarakat Desa Warukawung. Sebagai upaya untuk terus memajukan inovasi ini pun dilaksanakan melalui sebuah acara sosialisasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat digelar oleh jajaran pemerintah Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Sosialisasi peningkatan pelayanan masyarakat ini diikuti oleh seluruh ketua RT dan RW, lembaga desa, dan berbagai komponen yang ada di Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini. Dan melalui sosialisasi ini pun sebuah inovasi dihadirkan di Desa Warukawung, di mana keberadaan lebih di desa ini menjadi sebuah harapan terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang digawangi oleh pemerintah Desa Warukawung, sehingga keberadaan dari para lebih ini pun menjadi ujung tombak dari nilai maksimalnya sebuah pelayanan. Dalam kegiatan sosialisasi ini, selain 6 lebih yang hadir di setiap dusun yang ada di desa tersebut, juga ditunjuk lebih perempuan yang akan menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat dari jajaran pemerintah Desa Warukawung. Dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan masyarakat ini pun sekaligus dikenalkan pos bantuan pelayanan hukum bagi masyarakat Desa Warukawung yang kini menempati dari salah satu ruangan yang ada di area Balai Desa Warukawung. Nah, seperti apa satu nilai inovasi ini melalui sebuah sosialisasi? Kita ikuti liputannya. Yang saya hormati Bapak Muhammad selaku Desa Warukawung beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PBB beserta anggota, yang saya hormati Ketua AUA Kecamatan Depok, Bapak Abdul Jalil, yang saya hormati Ketua PPTK beserta anggota, yang saya hormati Ketua RW se-Desa Warukawung, Ketua RT se-Desa Warukawung, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, para pemuda yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati. Pertama-tama yang kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul, berprogram, bersilaturahmi dalam acara sosialisasi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Warukawung. Kita selaku umat yang telah mendapatkan selamat dari beliau, para bapak ibu yang saya hormati, saya selaku ketua acara akan memandu pada kegiatan siang ini. Acara yang pertama adalah pembukaan
yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah kita sama-sama buka acaranya dengan sama-sama baca basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua BPD Desa Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang dirahmati Bapak Ibu Agung serta perangkat desa. Yang dirahmati Bapak Kepala KUK Kecamatan Bapak Ibu sendiri Islam tahu ibunya namanya Amstel. Ini orang lain yang kami hormati para ketua RW, para ketua RT, dan tidak lupa juga menghormati Bapak Mas, Bapak Binsa, dan tentunya mewakili masing-masing tansinya dari Bapak Sektor, dari Ramin, Kecamatan Depok, dan para tokoh ulama, tokoh agama, ibu-ibu, dan hadir yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta ilahiyahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini di tengah-tengah hari kita harus berkumpul. Kebetulan sebentar lagi mungkin akan istirahat dulu menjelang zuhur. Kita tentunya mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya baik kita yang hadir di sini maupun untuk masyarakat. Dalam bentuk apapun yang namanya pelayanan itu selama ini mungkin ada yang kurang, ada yang baik, ada yang kurang baik. Itulah pada hari ini Bapakku mempunyai kekuasaan untuk mengajak kita semua, dan tentunya mengajak para bapak ibu sebagai petugas, ya, seperti Pak RW, Pak Ibu, Bapak RW, Ibu Bapak RT, yang sehari-harinya tentunya berhadapan dengan masyarakat, terutama sekali ibu-ibu RT. Ya, saya tahu persis itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu petugas RT maupun petugas RW yang di lapangan, bahwa tidak dapat menjabarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa istilahnya karena betul ditanyakan tentang umpamanya bagaimana KTP, bagaimana usaha KTP, umpamanya terus jawab orang dulu. Nah, ya kami berpengalaman untuk itu. Aku pada hari ini mengajak pada semuanya untuk meningkatkan. Kalau ada pertanyaan semacam itu, ibu tidak tahu, kamu tidak tahu, sebetulnya tidak tahu, katakan datang saja ke desa, ya, atau datang saja ke petugasnya. Itu jawabannya bijak. Petugasnya sih, mungkin para RT, para ibu-ibu dan para bapak RT dan RW bisa tahu semua. Siapa petugasnya? Arahkan ke sana. Itu pesan dari kami. Dan saya juga mohon maaf kepada Pak Todi dan Pak Todi, orang yang berisik. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada
Ketua PDD Bapak Sabar yang memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapakku Haji Agung kepada beliau waktu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Bapak Haji Sarifan. Beliau adalah selaku ketua komite di Desa Bengkulu yang saya hormati sahabat saya Bapak Haji Abdul Jalil. Beliau perwakilan dari KUA Kecamatan Depok. Dan yang saya hormati juga Bapak Bisa, Bapak Ali, perwakilan dari Osman yang saya cintai keluarga dari Solo. Pertama-tama mari kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul berwajah pada kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan masyarakat di Desa Wartawo. Karena sebagai kita yaitu melayani sepenuh hati untuk Desa Wartawo yang selanjutnya. Sebelumnya kami memberikan sambutan dan ini ingin mengabsen perangkat-perangkat saya pertama di RT RW. RT 1 hadir RW 1, RT 4 RW 1, RT 5 RW 1, RT 1 RW 2, RW 2 RT 3 dan RW 3 ini rentak ada semua, ada rentak ada semua. Alhamdulillah bahwa kamu juga ingin memastikan bahwa perwakilan dari RW 4 atau RW 4 hadir di sini agar nantinya apa yang kami sampaikan bisa ke masyarakat. Begitu pentingnya informasi, kami juga mengumpulkan lembaga desa maupun PDD yang lainnya agar pelayanan masyarakat di daerah. Seterusnya, kami juga ingin memberikan informasi bahwa mungkin kapan sekarang ada pemecatan perangkat desa. Itu tidak ada itu ya. Jadi tidak ada yang namanya pemecatan perangkat desa, tetapi hanya peralihan tugas. Tugas Bapak Lebih di Desa Wartawo sekarang KPU membentuk sebanyak 6 lebih. Dan perlu diketahui bahwa lebih 1 ataupun di RW 1 yaitu Bapak Saudara. Dan untuk RW 2 yaitu Bapak Lebih Sukron. Dan untuk RW 3 yaitu Bapak Lebih Jamil. Dan untuk Bapak Lebih 4 yaitu Bapak Lebih Rohman. Dan untuk Bapak Lebih 5 yaitu Bapak Lebih Askari ataupun Bapak Lebih Kobur. Dan itu satu lagi ditambah lebih perempuan yaitu Ibu Lebih Bunda Maria. Dan seterusnya nanti ini yang akan membantu kalau ada kebutuhan pelayanan terutama di hal pelatihan. Pelatihan tatkala orang meninggalnya perempuan akan memberikan ibu berbeda untuk apa ataupun tetapi untuk laki-laki sudah ada kesempatan berbeda. Jadi Bapak Presiden itu melayani untuk hal-hal pelatihan kita semua seperti karena hukumnya baku kaya dia. Jadi ini Bapak sendiri membentuk lebih-lebih kesempatan. Dan seterusnya
Hal tersebut juga Bapak lebih kemarin ini tugasnya ngurusi pemati baik atau boten. Jadi Bapak lebih kemarin ini nantinya mengurusi perihal administrasi pernikahan juga melalui Bapak Oyednya. Bapak ini beliau selaku kasih pelayanan di Desa Laut. Dan insya Allah pada hari ini kita akan diberikan tugas sebagai petugas dari desa melayani administrasi pernikahan yang ada di Desa Laut. Jadi mudah-mudahan Bapak Oyed aja Bapak lebih ya. Bapak Oyed itu Bapak lebih Bapak kasih pelayanan. Lalu sudah Bapak lebih itu menggunakan 5 laut ya. Dan kalau ini bulan ya. Dari Bapak Oyed jumlahnya ada Bapak lebih ya. Itu mengurusi administrasi nikah ya. Jadi barangkali nantinya ada nikah yang perlu dilayani itu cukup mendaftarkan diri ke lebih setempat. Nanti diteruskan oleh Bapak Oyed dengan koordinasi dengan Bapak KUA. Pada hari ini juga kami sudah koordinasi dengan Bapak KUA dan beliau alhamdulillah mengasih pengarahan agar koordinasi desa untuk Desa Laut sendiri selain pelayanan untuk hal-hal pernikahan kematian, Desa Laut di minggu kemarin telah membentuk namanya pos vakum ya. Pos vakum apa sih vakum? Pos vakum itu pos bantuan hukum. Dengan harapan bahwa ada masyarakat tatkala mempunyai kasus atau permasalahan yang kecil jangan langsung pergi ke polsek ya. Jadi lamun tukaran kalau tangga kalau lagi saja laporan polsek ini desa ini. Jadi itu hasil dari 3 tahun yang kemarin Pak Luwu telah menyekolahkan anak-anak di Desa Laut sebanyak 6 orang. Jadi di Pak Luwu nyekolah anak-anak di Desa Laut ini wis duwe hasil dan kebetulan lulusan sarjana hukum AB. Dan salah satunya pada hari ini banyak kesibukan ada perwakilan dari mahasiswa tersebut yaitu Anglala. Beliau perwakilan dari mahasiswa yang diperbantukan di desa oleh Pak Guru untuk menyelesaikan permasalahan sekecil apapun. Ya, nanti yang permasalahan aja langsung lapor polisi ini ya. Jadi ada kewenangan hukum di desa yang namanya justice restorasi. Ya, justice restorasi itu namanya hukum yang berada di desa. Jadi kita kedepankan berusaha bagaimana permasalahan itu bisa selesai. Jadi pada hari ini yaitu lalu kita ini tanggai, batu ya Pak Guru sambutannya apa ya? Sosialisasi tentang pelayanan pernikahan, sosialisasi tentang pelayanan kematian ataupun bantuan hukum. Jadi Desa Laut itu mempunyai pos vakum dan itu sudah saya legalkan sampai ke tingkat provinsi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semua yang saya butuh bisa mempermudah pelayanan ataupun membantu masyarakat yang ada di Desa Laut tersebut. Dan bagi juga sangat terima kasih kepada Bapak Menteri yang baru ini untuk bisa berbuat untuk membantu masyarakat yang ada di desa. Hadirnya di desa ini sebenarnya sih biasa karena bantu di masyarakat. Cuman pada kalau yang dulu tidak ada pengakuan atau penghargaan dari desa. Jadi akhirnya sih sebenarnya sih ngomong ini walaupun hanya ya wis berpengalaman ya. Berpengalaman karena sudah biasa melakukan hal tersebut di masyarakat. Cuman selama ini tidak ada pengakuan dari masyarakat maupun desa. Pada hari ini kami sebagai pemerintah desa selaku Desa Laut mengakui adanya pelayanan
lebih berkah. Mudah-mudahan semua bisa menjadi bertahan dan kedua dari Allah Subhanahu wa taala agar desa Bangkaung menjadi desa yang sejahtera. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kompak kenceng. Itu menandakan apa di mamaku? Apa semangat atau ironis? Menyindir. Oh, bahagia. Sekarang kali ini Pak Pul ini udah mau jam 12 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mama Guru Agung yang saya hormati, Ketua DPD Bapak Haji Sarpan, mantan Pak Guru juga ya, luar biasa. Pak Guru didampingi seniornya, ya. Yang hormati para pejabat yang baru disebutkan tadi, yang saya hormati, yang izin tidak bisa disebutkan satu, pejabat P3N, pejabat OD dari masing-masing blok, unsur keamanan dari Bangsa, pembina dan kepolisian yang saya hormati, para ibu-ibu emak yang luar biasa semangatnya ya. Tangannya saya. Bu, mau ngapain pada kesini? Ingin mendapatkan informasi. Nah, ini ide bagus. Kenalkan, walaupun saya sudah 15 tahun di Depok, barangkali ada yang belum kenal saya. Saya Haji Abdul Jalil SPG MPD. Dipanggil Fajar. Istri saya Ujang, anak saya Dijil. Lengkap ya semua ya, Fajar, Ujang, Dijil. Saya tugas di Kecamatan Depok, alhamdulillah tidak terasa sudah 15 tahun. Jadi kalau lihat wajah ibu mungkin agak tahu ya, karena bisa jadi suka menghadiri dalam pernikahan. Jadi harus disampaikan peningkatan pelayanan, Masya Allah. Judulnya bagus. Ini adalah sebuah cita-cita, sebuah keinginan Pak Guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu, pelayanan itu tidak serta-merta, tidak ujug-ujug. Yang bagus itu ada edukasi, ada pendidikan, ada pengarahan. Kalau dalam pengobatan itu ada preventif dan kuratif. Nah, Pak Guru punya prinsip preventif sebelum kejadian. Luar biasa. Nah, diharapkan nanti ini lebih fokus lagi karena saya tidak di bidang pernikahan. Beda dengan bidang saya ya. Bapak sudah mengambil bahwa di desa sudah ada pos baku, mungkin salah satunya itu terkait dengan perkara boleh pos baku. Ke kami terkait dengan damai, menyatukan, mengistilahkan, membuat yang haram menjadi halal. Itu makanya saya sudah usul Pak Guru, kalau itu dari apa namanya, tapi kantor persimpangan. Jangan kantor urusan. Jadi kantor urusan ya urusan kan. Banyak yang datang. Beberapa yang lalu wartawan tahu Pak Guru. Ya, curhat ke kawan. Pak boleh curhat ke kawan, boleh. Jadi kawan itu bukan tempat peliharaan saja. Ya, kalau itu tugas KMA-nya ada 8, nanti banyak nggak terlalu banyak. Kita lebih fokus pada pernikahan. Jadi terkait pernikahan ini karena sudah menjadi sebuah kebutuhan, bahkan sudah menjadi sunatullah, ya. Siapa yang ingin
Dan seperti itu suruh buat akte yang baru. Kalau minta perubahan itu biasanya sudah diproses. Administrasi bapak ibu ke depannya. Sampai sekarang sudah pulang. Sudah ada di kampung. Nanti Pak Toyib apa tugasnya? Satu, membuat format isian. Ada. Nanti Catin untuk persyaratan kesehatan. Kan pemerintah mewajibkan kita kader TPK mendampingi Catin. Mbak lebihnya nggak minta, jadi kitanya tuh pengen. kita KUA Depok, Kementerian Agama lebih tingginya Kabupaten Cirebon dengan Dinas Kesehatan itu sudah melakukan kerjasama tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. MOU di KUA dengan Puskesmas Loyok sudah ada, dan betul Bu, itu ada persyaratan tambahan. Kalau lebih lainnya nikah dari Puskesmas atau surat keterangan sehat dari Puskesmas. Ketika diketahui calon pengantinnya itu lingkar lengannya kurang, apa tiketnya? Kekurangan energi. Ya, itu ternyata bisa diketahui dari lengan kanan, lengan tangan Pak Bu. Kalau kurang dari 23 cm itu belum disebut layak hamil. Harus diempok dulu sama vitamin. Bawa jalan-jalan, makan sate, makan sop, konon. Nanti untuk tadi hal-hal yang saya kira sangat penting dan sangat bisa menjadi arahan kawan kami untuk melaksanakan tugas itu, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Mohon dibuat, namanya ada rangkumannya dari baik ya pun dari pagi beres ya. Oke. Untuk petugas lebih Soekara. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Selanjutnya dari Mas Adi. Nah, terima kasih untuk sesi foto. Satu, dua, tiga. Oke. Yang jelas satu, saya mengapresiasi kegiatan seperti ini. Memang ini sistemnya adalah sistem preventif dalam sebuah pengobatan. Jadi jaga-jaga jauh sebelum kejadian. Karena memang ternyata di lapangan banyak kejadian-kejadian yang itu akan kemudian merasa dirugikan masyarakat. Tapi kalau seandainya sudah dikasih pemahaman, penerangan, pendidikan terkait aturan, regulasi pemerintah, yang mana tadi betul bahwa pemerintah itu tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar agar di kemudian hari tidak tersandung persoalan-persoalan. Jadi momen seperti ini bisa dikembangkan, bisa dibuat pilot project mungkin ya, bisa di Kecamatan Depok terkait pelayanan khususnya di dalam
keagamaan dalam hal ini dalam pernikahan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi persoalan masyarakat yang mengadu, masyarakat yang tidak merasa puas terhadap pelayanan. Karena ternyata indikasinya adalah tidak nyampainya informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan momen ini semuanya memahami, lalu kemudian terbiasa dan bebas, sehingga aturan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak menjadi sebuah beban, tapi justru menjadi sebuah solusi untuk tertibnya pelaksanaan kehidupan. Pak, yang pertama perlu diketahui juga bahwa kami pemerintah desa ataupun kubu dan beserta perangkat-perangkat desa itu sejatinya adalah pelayan masyarakat, bukan majikan dari masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana kami berinovasi untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Dengan hari ini kami membentuk 6 lebih di Desa Warukawung, di setiap RW ada 1 dan 1 lagi yaitu lebih perempuan. Bagaimana kami bisa melayani perihal untuk kematian, dan perihal lainnya kami juga membentuk bantuan hukum yang namanya Pospakum. Pospakum terbentuk yang beranggota yaitu dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti beasiswa dari desa. Sudah 3 tahun kami menyekolahkan anak-anak putra-putra daerah yang ada di Desa Warukawung untuk mengais ilmu di universitas dengan jurusan hukum. Dan pada hari ini tiba saatnya mahasiswa tersebut menyalurkan ilmunya yang diperoleh dari kampus tersebut. Mudah-mudahan hal tersebut bisa mempermudah pelayanan dari masyarakat. Banyak sekali pelayanan yang ada di masyarakat, salah satunya pelayanan pernikahan, pelayanan kematian, ataupun pelayanan perihal bagaimana ketidakadilan hukum di masyarakat tersebut, ataupun kepemahaman hukum di masyarakat. Tatkala masyarakat tidak paham hukum, sering terjadi gambar sekali masyarakat dalam arti melanggar hukum. Dengan begitu, kami menyediakan Pospakum dan ataupun kami membentuk lebih tempatan agar lebih maksimal, bahwa intinya bahwa pemerintah desa ataupun ku dengan perangkatnya sejatinya bukan majikan dari masyarakat, tetapi pelayan dari masyarakat tersebut. Harapannya bahwa masyarakat mengerti tatkala begitu pentingnya dokumen. Ya, jadi kadangkala masyarakat tidak mengerti administrasi terkait pendaftaran pernikahan ataupun yang lainnya. Dengan begitu kami menghadirkan dari KUA karena keterkaitan pelayanan di desa tersebut. Jadi masyarakat lebih mengerti, oh kalau pernikahan belum di umur 19 berarti tidak boleh. Itu langsung dari KUA-nya itu sendiri ataupun persyaratan-persyaratan yang lain. Dan bagaimana solusinya itu ada. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membentuk pengetahuan masyarakat perihal untuk perkawinan. Mungkin itu harapan kami dengan mendatangkan dari KUA. Harapan kami tetap satu, seperti pertama kami menjabat desa itu, yaitu ingin mensejahterakan masyarakat Desa Warukawung itu sendiri. Salah satu mensejahterakan masyarakat Desa Warukawung yaitu dengan meningkatkan pelayanan tersebut. Semakin kita meningkatkan pelayanan ke masyarakat, salah satu tujuan untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat tersebut. Dari Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, tim Liputan melaporkan.